향기만 남기고 갔단다. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Untuk membahas ini, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih definisi laporan keuangan? Laporan keuangan atau Financial Statement Analysis yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan ini sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini biasanya dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma, akuntan, dan lembaga lainnya. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan, pajak, atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Nah, jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder atau investor. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Nah, suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuat keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Nah, laporan keuangan sangat berpengaruh bagi perusahaan. Mengapa? Karena dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta membantu manajemen perusahaan dalam membuat perencanaan untuk periode yang akan mendatang. Oleh sebab itu, laporan keuangan suatu perusahaan hendaknya dapat diterbitkan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi. Yang selanjutnya yaitu kegunaan laporan keuangan. Fungsi utama laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya adalah jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Nah, di sini ada neraca dan ada laporan laba rugi. Di laporan neraca, di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan yang dimana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode waktu tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca biasanya disusun menjadi dua format, yakni terbentuk T atau skontro dan berbentuk laporan stafel. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini.
Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba dari perusahaan tersebut. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Nah, ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis yang disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi menjadi 3 kegiatan utama. Di antaranya adalah aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. Nah, yang selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, tentu ada beberapa metode yang dapat digunakan secara garis besar. Ada 2 metode dalam menganalisis laporan keuangan, yakni yang pertama adalah analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode yang berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3-nya periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Nah, dengan demikian, metode ini kerap disebut dengan metode dinamis. Analisis tren atau indeks analisis ini digunakan untuk memperlihatkan kecenderungan dalam posisi keuangan yang disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Analisis sumber dan modal kerja teknis. Analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Kemudian analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode satu ke periode yang lain. Kemudian analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Yang kedua yaitu analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda dari satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Analisis from size. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Kalau analisis break-even, analisis titik impas atau break-even ini merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kualitas atau jumlah yang harus diperoleh dari suatu periode. Kemudian ada analisis rasio keuangan, berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan strategis di periode yang selanjutnya, serta meninjau kembali perihal sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian, apa yang dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial
dibandingkan industri lain. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat ada atau tidaknya penyesuaian finansial yang harus diterapkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kita akan membahas materi selanjutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih.